jarak antar kandang berapa sih, sudah tekankan minimal sama dengan kandangnya. Ini buka 3 meter, tapi ini saya kasih 3,2. 3,2. Ini tadi tak hitung sekitar 1,5 meter. Ruang udara antara atap dan atap kandang 1 dan atap kandang 2 ini sisa 1,5 meter. Gunanya paling tidak cahaya matahari masih oke. Nah, ada lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda dimanapun anda berada. Ya, alhamdulillah kan kawan, kita mau update pembangunan markas tiap peternak muda ya. Masih ada space banyak sebenarnya di luar ini, masih ada space lebar ya, karena 20-an meter ya. Di sini rencananya ke depan di sini ini ada semacam bukan pabrik ya, tapi tempat mesin-mesin untuk olah pakan self milk ya. Yang jelas ke depan saya mau bikin self milk, tentunya bertahap ya, alon-alon asal kelakon. Ini kita fokus pembangunan kandang, isi kandang itu meliputi ayamnya terutama, nanti juga butuh mesin tetes dan segala macamnya. Jadi fokusnya ke situ dulu. Kalau sudah berjalan lagi kita tabung lagi, income-nya kita dirikan. Nah, mungkin sekitar sini nih. Nah, ini kan rumahnya mungkin masih bisa digunakan atau enggak digunakan, tapi ini masih entah target keberapa. Yang jelas di sini nanti saya pingin punya tempat olah pakan ya. Ada mesin giling jagungnya, ada mesin mixernya ya untuk self mix. Ataupun nanti ya ke depan namanya beternak kan harus berkembang. Walaupun pelan-pelan, ini kelihatannya aja peternak muda sekarang agak cepat berkembangnya karena hasil menabung dari 2015 dan terus menunggu momentum. Nah, itulah kawan-kawan, luar biasanya ini, luar biasanya kalau kawan-kawan sudah bertekad tidak mau melibatkan perbankan. Nah, semoga cepat mencapai titik itu ya. Saya sudah merasakan hikmah luar biasa ya. Kita udah tekad seperti itu, pokoknya bangun tanpa sangkut paut bank ya. Banyak rezeki yang mengagetkan di luar rencana ya. Itu karena hidup itu kan kita nggak bisa ndepte, kita nggak bisa ngatur ini nanti dapat duit segini udah nggak bisa berjalan terus saja lurus. Tentunya konsekuensi ini adalah kita dapat kalau kita dalam menjalani usahanya itu benar-benar ya paling tidak mencoba untuk amanah lah ya. Nanti hasilnya seperti ini. Ini kita juga sudah siapkan bibit-bibit kawan-kawan, bibit-bibit buah ya. Ini ada sawo apa lupa saya kemana namanya ya, sunkis madu. Ini ada belimbingnya udah berbuah, kemarin saya makan satu. Ini ada jambu, ini ada mangga. Pengennya sih nanti durian ya. Kita masukkan kawan. Ini sebenarnya gerbang sudah kita pesan, tinggal masang, cuman ini clear dulu. Nah, di sini nanti ini tempat yang kerja, kemungkinan yang kerja tidurnya di sini, penetasan di pinggir sana, di sini ini tempat nyantai. Nah, itu tetap Big Boss turun tangan. Big Boss sehat. Oh ya kan kawan, yang request kandang Big Boss, insya Allah ya, insya Allah besok lah, insya Allah besok kalau saya pulang kerja nggak kesorean, kita review kandangnya Big Boss. Nanti Big Boss kasih mic, kita review kayak kita nyidak kandang mitra, terus kita nyidak kandangnya Big Boss markas 1. Akeh sing nakok nih. Kangen suasana markas 1 ya. Itu markas 1 itu markas perjuangan, ini markas 3 ya. Ya berharap lagi, kalau saya berharap lagi ini nanti punya markas keempat khusus untuk pembesaran yang kapasitasnya besar. Terus ada lagi RPA, rumah potong ayam. Nanti jadi
kawan-kawan peternak yang punya pembesaran ya, cita-cita loh, cita-cita tuh harus terus bergerak. Jadi begitu banyaknya usaha turunan dari ayam kampung yang bisa kita mainkan. Alhamdulillah ini kandang keduanya sudah berdiri, kuda-kudanya sudah berdiri kan kawan. Nah coba kita mau lihat yang kemarin di video sebelumnya kan rangka ya. Nah ini udah ada atapnya. Atapnya kita yang atas pakai asbes. Kalau markas 2 full genteng tuh. Coba kan bro, jadi bro, markas 2 dengan markas 3 itu cuman selisih satu rumah ya. Nah, ini kita coba lihat dari sini. Nah, kurang lebih segitu. Ini sirkulasinya bagus. Masih kenapa pakai asbes? Supaya lebih irit, karena ini panjangnya 22 meter, ada 2 unit. Lumayan itu, kosnya lebih irit karena kita nggak habis kayu banyak. Nah kan perbedaannya tuh, perbedaannya ini kayu reng usuk, tapi kalau asbes kasih horden 5-10 lurus gitu aja udah beres ya. Untuk tiang per 2 meternya, supaya kawan-kawan itu nggak boros kayu, coba kita masuk dulu. Ini udah Jan Big Boss, ini udah sore-sore, tak udah pintunya udah selesai sampean. Sek angel tak sini aja. Allah. Oh, jadi beda ya. Ini yang kuda-kuda inti. Yang kayunya saya pakai 612. Ini kuda-kuda inti namanya. Per 4 meter itu ada kuda-kuda inti. Kuda-kuda inti 4 meter seperti ini. Nah ini kan kuda-kuda inti yang sedang berdiri. Nah cuman karena ini genteng, kita bantu dengan tiang tambahan. Ini pakai 510 yang kuda-kuda inti ini kita pakai 612 ya, 612. Oke. Lalu di kuda-kuda inti bentuknya seperti ini. Saya kemarin dapat kiriman video, kuda-kudanya boros banget, struktur kuda-kudanya itu boros. Jadi ada tiang lurus ke sini dikasih ke sini, aduh boros banget dan lama dalam pengerjaannya. Namanya kita mengerjakan orang, kalau bisa itu cepat, kuat, rapih gitu kan. Jadi harus dihitung banget. Nah ini kuda-kuda tambahan, kuda-kuda tambahannya seperti ini, jadi berbeda ya. Nah itu kuda-kuda inti, ini kuda-kuda tambahan, susunan kayunya berbeda dan tentunya itu lebih irit, Jadi kita nggak pakai kuda-kuda seperti gunung ini, kita coba pakai seperti ini. Lihat, ini sudah kuat, Bahkan kemarin kita coba sebelum dikasih kayu-kayu sekat seperti ini pun sudah kuat. Kemarin banyak orang yang di atas juga sudah kuat. Ini pun ya sudah sangat kokoh kan kawan. Nah ada lagi hal yang penting kawan-kawan, ini berangkat dari pengalaman di markas 2. Markas 2 kemarin itu saya nggak kasih pondasi atau bata di bawah ini, jadi langsung usuk. Nah ketika ayam itu ngorek-ngorek begini, itu tembus ke sana growong. Maka yang di markas 3 ini saya kasih pondasi batako supaya nanti ayamnya kalau kipu atau mandi tanah dia nggak tembus. Lalu ada juga yang tak kalah pentingnya supaya nanti susunan liternya itu bagus dan ketinggiannya maksimal. Untuk yang saat ini pondasinya berapa? Ada yang tanya kemarin. Pondasi yang ke dalam ini 2 batako berdiri. Ini namanya batako tidur, tapi kalau batako berdiri begini. Loh kok abot yuk. Nih batako berdiri seperti ini 2 untuk meletakkan kuda-kudanya. Tapi kalau sudah berdiri seperti ini nanti sudah selesai ya, sudah dikasih tiang atau kusen pintu, udah dikasih tiang penambah per 2 meternya, langsung kita tambahin batakonya. Nah ketebalan tanahnya itu hampir pres dengan batako tuh, seperti itu ya. Disisakan 1/4 dari batako berdiri itu nanti untuk menampung sekam, untuk menampung pasir, kapur dolomit, sekam. Nanti kita buatkan lagi videonya. Jadi dilihat ini ketinggian antara
halaman depan dengan lantai kandang itu sudah lebih dari 20 cm. Ini standar yang bagus seperti ini. Gunanya adalah satu, untuk menekan kelembapan. Nggak boleh kawan-kawan itu antara lantai kandang dengan halaman depan atau halaman luar kandang itu sejajar, itu tidak boleh. Dan nanti di sini pun akan ada namanya drainase atau jalan air. Jadi air dibuat tuntas. Kemarin juga lalu ada yang bertanya, Mas, kalau hujan gimana? Kalau hujan angin ya kemungkinan kita akan tambahi tirai supaya tidak tampias. Itu tirai itu pasti ada. Tirai lumayan juga 22 meter, tirai ini 4 jalur 22 meter. Ya memang seperti itu kan kawan, karena tampiasnya itu sebenarnya bukan tampias di atas, justru tampias di bawah. Jadi nanti digelar aja tirai. Tapi kemarin kita uji coba kayaknya nggak seberapa, belum tak cek sih aku pas hujan-hujan nggak di sini. Tapi nanti kita dicek dulu kan kawan, dicek dulu karena kemiringan genteng ini sangat curam ya. Jadi untuk tampias nanti kita cek lagi. Sama pada dasarnya desain kandangnya, karena ini nanti fokusnya adalah breeding. Walaupun nanti dalam aplikasinya ini sementara waktu untuk pembesaran pulet-pulet. Nah, tidak menutup kemungkinan kalaupun mitra itu ayamnya belum afkir, karena mitra nanti bukan, kalau ketika ayamnya sudah masuk afkir nggak saya dorong DOC lagi, mitra kan saya dorong pulet atau bahkan sudah siap nelur. Nah cuman kan nggak mungkin terus-terusan. Kemungkinan peternak muda juga akan meluncurkan sebuah program paket sakti peternak mandiri. Jadi nanti saya luncurkan pulet 1 set untuk sudah siap cetak ya, udah kelihatan jantan betina, dan lalu ada mesin tetesnya. Jadi mesin tetas 1 set dengan ayam, jadi Anda langsung siap gerak. Nah, ini kadang kan banyak orang yang pengen cepat, tapi saya tekankan lagi, Anda harus mendalami. Jangan sampai Anda adanya program peternak muda yang saya rencanakan ini, paket sakti peternak mandiri siap action ini, udah ada ayam gedenya, ada ayam mesinnya, Anda kurang pengalaman di merawat DOC atau anak ayamnya. Tapi nanti bertahap kita pandu dengan video-video peternak muda. Kalau nggak bisa langsung direct dengan saya, karena ke depan saya pakai admin, karena ada WA 1500 WA komen. Pokoknya udah, sorry, saya sekali lagi minta maaf ya, WA itu ada sekitar 1500 yang belum saya buka, karena yang jelas ya saya ini baru pulang, terus ya namanya lagi bangun ngontrol, kita mikir apa yang kurang, apa yang ini, apa yang perlu ditambahkan. Lalu kawan-kawan akan menanyakan lagi, Mas, jarak antar kandang berapa sih? Sudah tekankan minimal sama dengan kandangnya. Ini buka 3 meter, tapi ini saya kasih 3,2. 3,2. Ini tadi tak hitung sekitar 1,5 meter. Ruang udara antara atap kandang 1 dan atap kandang 2 ini sisa 1,5 meter. Gunanya paling tidak cahaya matahari masih oke. Nah, ada lagi yang bertanya, Mas, kalau seperti ini, musim seperti ini butuh cahaya masuk, musim mendung, musim hujan, bagaimana Mas Yoga? Boleh. Kemungkinan ya di kandang markas 2 itu akan beberapa genteng yang akan saya salini dengan genteng kaca. Ya ini mungkin kalau lihat lagi seperti apa bentuknya, kalau perlu genteng kaca ya silakan kawan-kawan, genteng kacanya supaya terbagi kalau bisa pas di sini nih. Nah di tengah ini, di per 2 meter ini kasih genteng kaca, jadi cahaya pas di tengah, terbagi dengan lebarnya kandang. Kandang ini notabene-nya akan lebih irit daripada kandang markas 2, karena bahan-bahannya alhamdulillah kita dapat bahan murah ya, rezeki sekali lagi rezeki dapat bahan yang lebih murah alhamdulillah ya. Terus juga struktur kandangnya kita buat lebih irit kayunya, lebih kecil kayunya, dengan perhitungan tidak mengurangi kekuatan, dan sekatnya juga berbeda. Kalau di markas 2 itu kan 1,5 kali 2, jadi ini dibelah lagi, ini dibelah ke sana. Tentunya kalau ini berbeda, ini ngeplong-ngeplong, karena rencana saya coba akan pakai koloni massal dalam breeding. Kemungkinan akan saya isi dengan 3 kali 4 meter, ini kan 3 kali 4 meter, kemungkinan akan saya isi sekitar 25 betina ya, 25 betina dengan 4 atau 5 jantan ya. Jadi ada sekitar 30 ekor ya, 30 ekor dengan ukuran 3 kali
4. Coba nanti kita hitung lagi dengan besarnya black Bermuda jantan sekuni, kira-kira terlalu sesak apa enggak. Karena hitungan kami, kalaupun ini disekat akan memuat sekitar 24 betina. Kalau dibuat 666 kan, kalau ini disekat kan jadi 4 kotak ya, atau 4 koloni. Itu 6 kali 4 kan 24 betina. Jangan sampai dengan saya lebarkan seperti ini mengurangi kapasitas, rugi. Makanya saya coba targetkan ini 25 betina. Ya semoga saya nggak sesak. Syukur-syukur bisa 30. Jadi ini muat banyak. Ya kemungkinan besar kawan-kawan ini breeding di sini. Pembesaran di sini. Nah di situ nanti ini masih ada space. Kemarin program saya rencananya mau saya buat tanaman hijau-hijauan atau buah-buahan. Ini masih ada space. Nah, saya perkirakan ternyata masih ada space selebar ini. Yang sini akan untuk kandang baterai pembesaran atau kandang brooding juga bisa. Yang jelas di sini kandang box. Lihat nanti keuangannya. Kembali lagi itu, pokoknya saya tidak mau memaksakan untuk ngutang bank Bingpung. Udah kita udah nutup bank, ngapain kita ngelibatin lagi ya kawan-kawannya. Pokoknya sesampainya kita aja ya. Jadi di sini nanti ada kandang lagi begini. Gitu deh kawan-kawan, ini update-nya ya. Pekerjanya juga ini berkurang, yang kerja cuma 3. Tapi alhamdulillah gesit-gesit. Ini pagi tadi berdiri cuma 3 orang dibantu dengan Big Boss. Alhamdulillah horden utama udah naik, tinggal horden untuk aspes yang atas. Horden utama udah naik semua nih. 1, 2, 3, 4 udah naik semua. Jangan sekali-kali ya Anda mengesampingkan perbil atau siku ini jangan sekali-kali. Kejadian di sini pernah ada yang roboh ya, tapi bukan di tempat saya. Jadi nanti kalaupun mau naik genteng harus siku-sikunya harus semua udah dipasang ya, kekuatannya di situ. Bahkan ini dikasih congkok-congkok seperti ini. Sengon merah, kayu yang murah dapat diperhitungkan. Ya cuman kalau Anda bicara efisiensi keawetan ya jangan ditanya bajaringan. Cuman bajaringan kalau segini besar ya saya kira ini ya mungkin bisa mencapai angka sekitar 100 juta mungkin. Cuman 200 juta buat begini ya aman-aman banget. Estimasi saya ini semua ini include nanti akan saya hitung, tapi estimasi saya sekitar 50-60 lah. 50-60 itu. Tapi ini sedang saya kumpulkan nota-notanya. Sedang saya kumpulkan, nanti kita update sekitar berapa. Saya menyiapkan dana kurang lebih sekitar 100 kawan-kawan. 100 itu rencana saya include kandang, include rumah di situ, rumah-rumahan atau tempat untuk mesin dan yang kerja sama tempat nyantai, sama include ke ayam. Nah 100 ini kayaknya semoga aja kita doanya cukup. Cuman kan ini income terus masuk. Nah ini yang saya namakan adalah alon-alon asal kelakon. Jadi Anda membangun satu usaha yang sama terus dalam proses pengembangan. Jadi begini, markas 1 kemarin tempat Bapak sudah income-nya sudah bagus. Bangun markas 2, markas 2 sudah ngasih income. Bangun markas 3, markas 3 ngasih income. Bangun markas 4, bangun. Rencananya seperti itu ya kan. Kalau orang nanya, Mas juga kenapa nggak bangun rumah yang di situ, rumahnya kecil. Kembali lagi, rumah adalah aset yang mati. Saya melihat anak saya masih kecil, masih 2 tahunan. Saya harus bangun pondasi usaha yang kuat. Nah jadi ini kalau sudah autopilot semua, baru saya bangun rumah. Kurang lebih begitu. Ambil baiknya di video ini, khusus anak-anak muda, ambil semangatnya, ambil prosesnya. Yang jelas saya akan selalu mendampingi kawan-kawanku semuanya. Ini bukan bermaksud ria, saya hanya penyemangat dan memang harus seperti ini. Alon-alon asal kelakon ya. Gitu aja kawan-kawanku, terima kasih sudah menyimak. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa, kiwir, love you full semuanya. Oke, mantap.